sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu Bapak Ibu, Saudara-saudari, anak-anak sekolah Minggu, Jemaat HKBP Getsemane. Firman Tuhan bagi kita di minggu ini tertulis dalam kitab Imamat 25 ayat 1 sampai ayat 13. Demikian dikatakan, tahun Sabat dan tahun Yobel. Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat perhentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus mendaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ketujuh haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu janganlah kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu janganlah kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi janganlah kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama abad itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu, juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Selanjutnya engkau harus menghitung 7 tahun sabat, yakni 7 kali 7 tahun, sehingga masa 7 tahun sabat itu sama dengan 49 tahun. Lalu engkau harus memperdengarkan bunyi sangkakala di mana-mana dalam bulan yang ketujuh pada tanggal 10 bulan itu. Pada hari raya pendamaian kamu harus memperdengarkan bunyi sangkakala itu di mana-mana di seluruh negerimu. Kamu harus menguduskan tahun yang ke-50 dan memaklumkan kebebasan di negeri itu bagi segenap penduduknya. Itu harus menjadi tahun Yobel bagimu, dan kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya dan kepada kaumnya. Tahun yang ke-50 itu harus menjadi tahun Yobel bagimu. Jangan kamu menabur, dan apa yang tumbuh sendiri dalam tahun itu jangan kamu tuai, dan pokok anggur yang tidak dirantingi jangan kamu petik buahnya. Karena tahun itu adalah tahun Yobel, haruslah itu kudus bagimu. Hasil tahun itu yang hendak kamu makan harus diambil dari ladang. Dalam tahun Yobel itu kamu harus masing-masing pulang ke tanah miliknya. Demikian firman Tuhan. Allah menciptakan bumi dan segala isinya sungguh amat baik, dan untuk memelihara itu Allah menciptakan manusia dan memberkatinya sehingga manusia itu bertambah banyak. Dan dalam nas ini Bapak Ibu Saudara-saudara, Tuhan berfirman kepada umat melalui Musa di Gunung Sinai, karena setelah umat Israel itu tiba di Kanaan dari pembuangan Mesir, mereka akan bekerja dan mengelola tanah untuk sumber kehidupan, untuk sumber makanan mereka. Oleh karenanya satu hal yang penting diingatkan di dalam nas ini, bahwa manusia dan ciptaan itu perlu istirahat. Bahwa manusia dan seluruh ciptaan perlu istirahat. Secara khusus ditekankan di dalam nas ini perlakuan terhadap tanah, bahwa Allah berfirman supaya tanah itu mendapat perhentian atau sabat. Dengan demikian, dalam hal ini merawat bumi adalah sama dengan memuliakan Tuhan. Merawat tanah sama dengan memuliakan Tuhan. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara-saudari kita perhatikan kalau di berita seperti yang dilansir di National Geographic,
selama pandemi COVID-19 ini, bumi menjadi lebih baik, udara menjadi lebih segar. Hal itu karena berkurangnya kegiatan manusia yang dapat menyebabkan kerusakan dan polusi. Maka ternyata saat ada waktu untuk beristirahat bagi bumi, maka keseimbangan tercipta, sebab bumi mengalami pemulihan dengan sendirinya. Oleh sebab itu saudara-saudari, Sabat atau pembebasan berlaku untuk semua ciptaan, baik manusia, tanah, hewan dan tumbuh-tumbuhan. Oleh karena itu manusia menjadi sasaran firman Tuhan ini, di mana ketika manusia taat kepada Tuhan, maka otomatis ciptaan yang lain akan mengikutinya. Sebagaimana dikatakan, tanah yang secara khusus disinggung di dalam nas ini, Tuhan mengatakan bahwa tanah perlu untuk istirahat. Tanah tidak dapat dipaksa terus-menerus untuk bekerja atau untuk menghasilkan. Ada waktu untuk dibiarkan sejenak, ada waktu untuk tidak dikerjakan sejenak, agar subur kembali dan boleh menghasilkan yang lebih baik lagi. Saudara-saudari, tentunya pada situasi itu, ketika dikatakan bahwa tanah itu perlu berhenti atau istirahat, maka akan ada orang bertanya, jika tanah itu tidak dikerjakan terus, bukankah kita akan menjadi rugi? Dalam hal ini manusia disadarkan untuk menjadi bijaksana, sebab Tuhan memberikan waktu 6 tahun lamanya dia harus bekerja, dan pada tahun yang ke-7 dia istirahat. 7 tahun itu sampai 7 kali 7 sampai 49 tahun nanti manusia itu bekerja, tapi di tahun ke-50 tanah itu harus dibebaskan. Sebagaimana kita merayakan Sabat, 6 hari diberikan Tuhan bagi kita untuk bekerja dan 1 hari untuk istirahat bersama-sama dengan Tuhan, mendengarkan Tuhan, memuji Tuhan. Kemudian juga manusia tentunya juga akan bertanya, apakah yang akan kita makan nantinya jika memang kita tidak bekerja? Saudara-saudari, dalam hal ini umat juga diingatkan kembali bahwa sesungguhnya yang menyediakan kebutuhan manusia itu adalah Tuhan. Jika bukan Tuhan yang memberkati tenaga kita, jika bukan Tuhan yang memberkati hasil atau buah dari tanah yang tumbuh di tanah, dan jika bukan Tuhan yang memberkati tanaman kita, maka tentu manusia tidak makan. Oleh karenanya Tuhanlah yang sesungguhnya menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Oleh karenanya sebagaimana khotbah minggu lalu, bahwa Yesus menegur sifat tamak, sifat rakus manusia, demikianlah juga nas ini mengingatkan kita untuk selalu bergantung kepada Tuhan. Bukan bergantung kepada pengetahuan, bukan bergantung kepada pengalaman, bukan bergantung kepada pekerjaan kita saat ini, tetapi bergantung penuh kepada Tuhan. Saudara-saudari, perhatikanlah apa yang telah kita lakukan, yang telah dilakukan oleh manusia sekarang ini. Kondisi tanah semakin memburuk, tanah menjadi semakin tandus, hutan pun sudah menjadi gundul. Pemberian pupuk kimia, bahan-bahan kimia yang secara tidak henti-henti sepanjang tahun, tentunya hal itu juga bisa memperburuk keadaan atau kondisi tanah. Selain itu, kita menghasilkan banyak limbah, sampah yang biasanya kita buang begitu saja di sungai, kita buang dengan sembarangan, sehingga laut, udara, tanah semua itu menjadi semakin memperburuk keadaan kondisi alam. Bumi seharusnya menghasilkan yang baik untuk kebutuhan umat manusia. Namun lihatlah, dari alam kemudian datang beragam jenis penyakit. Alih-alih bersukacita, ciptaan Tuhan hidup dalam kesusahan dan meratapi penderitaan. Jika sudah demikian, siapakah yang salah? Apakah alam yang salah? Bapak, Ibu, saudara-saudari, oleh sebab itu, sebagai bukti kita mematuhi Taurat Tuhan, sebagai bukti kita mematuhi firman Tuhan, dan tentunya juga undang-undang terkait lingkungan hidup di negeri kita, maka kita harus kembali mengingat akan panggilan kita. Tujuan Allah memanggil kita adalah untuk memelihara dan merawat ciptaan Tuhan, bumi dan tanah.
dimulai dari lingkungan kita yang paling dekat. Oleh karena itu, kita harus semakin merenungkan panggilan kita itu tadi untuk menjaga, merawat, memelihara bumi. Maka buanglah sampah pada tempatnya, kurangi penggunaan plastik, dan marilah kita mendoakan supaya manusia tidak hidup di dalam kerakusan, sebab kerakusanlah sumber dari eksploitasi bumi ini. Maka Bapak Ibu Saudara-saudara, semua diingatkan oleh Allah, ada masanya untuk istirahat, ada masanya untuk berhenti, untuk memperbaiki siklus kehidupan, dan juga tanah bumi ini juga perlu untuk istirahat, untuk memperbaiki dan akan menghasilkan yang lebih baik lagi di masa yang akan datang. Maka merawat bumi adalah memuliakan Tuhan. Amin. Terpujilah Allah yang menolong kami untuk boleh melakukan tugas kami sebagaimana yang telah Tuhan berikan kepada kami untuk merawat, memelihara, dan menjaga bumi ini sehingga bumi menghasilkan apa yang baik. Maka setiap orang boleh bekerja, tapi ada masanya untuk beristirahat, untuk memperoleh kekuatan yang lebih baik lagi setelahnya. Dan tanah juga perlu untuk istirahat, berhenti, dan setelah itu tanah bumi akan menghasilkan buah yang lebih baik lagi. Biarlah kami mendengarkan firman-Mu dan kami hanya bergantung kepada Tuhan, sebab Tuhanlah yang menentukan apa yang baik bagi kami. Berkati jemaat-Mu, berkati gereja-Mu, dan berkati bumi ini, berkati bangsa kami untuk hidup lebih baik dan lebih taat hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.